masih merasakan apa pandangan misoginis dari pihak lain terhadap orang yang feminin gitu. Padahal aku bukan feminin. Halo, nama gue Andrew Steven Christian, gue 20 tahun dan gue seorang laki-laki. Nama gue Sarah Bati Khalid, umur 19 tahun, gender prefer not to say. Saya Irsan Effendi Nasution, biasa dipanggil Irsan. Umurnya masih 21 tahun dan my gender is gender male. Nama gue Indro Direja, biasa dipanggil Halang, usia gue 20 tahun, gue laki-laki. Jadi perspektif saya terhadap gender, itu gender adalah pembagian berdasarkan jenis kelamin menjadi pria dan juga wanita. Itu sih. Jadi gender itu merupakan sebuah status sosial yang digunakan untuk kayak mendefinisikan aspek-aspek dari berbagai jenis kelamin. Sebuah konstruksi sosial yang dibentuk karena orang ingin melabel dirinya, kayak urgensi orang tersebut buat mengkelompokkan dirinya. Gender itu spektrum. Seseorang bisa ada dalam spektrum gender. Gender itu spektrumnya adalah femininity sampai ke masculinity. Dan bisa saja satu orang itu bisa tidak berada dalam spektrum itu gitu. Apakah gender gue mengganggu diri gue sendiri? Bisa dibilang pernah merasa terganggu lah dengan gender gue sendiri karena karena kayak gender itu biasanya orang-orang atau masyarakat kayak punya ekspektasi lebih kalau misalnya gender lu, baik itu gender lu laki-laki atau gender lu perempuan. Mungkin nggak pernah ya, walaupun ya pasti semuanya ada negatif, positif dan negatifnya, baik itu menjadi pria ataupun menjadi perempuan. Cuman ya apapun itu ya terima aja lah, hidup gini-gini aja kok. Udah ya. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang agaknya berada di luar ekspektasi orang-orang atau stigma atau yang reinforce culture, itu maskulinitas kita dipertanyakan begitu. Paling terganggunya di situ sih. Kalau masalah diskriminasi dan lain-lain enggak. Karena ekspresi sama identitas gender gue beda gitu ya, jadi paling sering sih lebih kepada kayak antara salah pronoun lah atau salah memanggil gitu, terus atau salah mengira tanda kutip gitu, terganggunya di situ. Jadi kayak orang menganggapnya aku satu hal padahal aku hal lain. Jadi kalau misalnya ngeliat dari keamanan pribadi atau personal, gue pernah merasa terancam, baik itu secara fisik ataupun secara mental ataupun mungkin hal yang bersifat non fisik yang bukan merupakan bagian dari tubuh kita, kayak misalkan di sosial media. Karena ya gue takut lah kalau misalkan hal-hal yang gue taruh dalam sosial media, baik itu merupakan data pribadi gue atau mungkin hal-hal yang gue omongin di sosial media itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi senjata untuk menyerang gue. Dan kalau misalnya secara keamanan pribadi, baik secara fisik secara mental, gue pernah merasa terancam karena ada beberapa hal yang nggak perlu gue sebutin lah. Banyak hal yang menjadikan keamanan pribadi saya sendiri terganggu sih. Misalnya ya yang kita hadapin sekarang kan, misalnya COVID-19 itu dalam konteks keamanan pribadi itu mengganggu banget gitu, yang intersection dengan keamanan kesehatan misalnya. Begitu sih. Peperangan itu is the last source gitu, apalagi untuk kita anak hubungan internasional ya. Kalau when diplomatic ends, war starts gitu katanya, quotesnya.
bagaimanapun hukum internasional udah ngeset rules atau hukum perang bagaimanapun tetap ada apa sih eh, casualtiesnya gitu, baik itu dalam aktor negara sampai ke entitas yang paling kecil yaitu individu gitu sih. Perang ada sesuatu yang sebetulnya tidak perlu dilakukan karena mungkin hadiahnya tidak sebanding dengan pengorbanannya, baik itu secara materi, secara jiwa juga tentara-tentaranya dan juga rakyat sipil. Banyak hal yang harus dipertimbangkan sebelum melakukan perang. Mungkin itulah kenapa perang terjadi. Kayak apa, udah pasti ada motivasi yang jelas dan kenapa dilakuin, dan pasti untuk greater good, padahal enggak juga menurut aku ya. Dalam mengikuti perang tersebut mereka punya tujuan masing-masing lah yang ingin dicapai, tapi kalau menurut gue hasil yang didapatkan dari perang tersebut sama apa yang dikorbankan oleh mereka tuh nggak worth it bagi si aktor itu. Jadi menurut gue perang itu merugikan semua pihak, dan perang juga merupakan suatu hal yang gampang gitu untuk dicegah dan kayak bisa dilaksanakan melalui jalur diplomasi atau jalur-jalur lainnya. How do I picture peperangan konvensional? Peperangan konvensional itu ya aktornya dua negara, senjatanya ya alutsista seperti biasa, dan biasanya banyak casualties. Ada orang-orang yang yang terbang dari negaranya karena ingin mencari safety, dan biasanya juga sex as a weapon of war itu juga banyak. Yang terjadi dalam perang ya kekacauan di sebuah negara yang diakibatkan oleh serangan negara atau instansi atau sesuatu yang lainnya yang berasal dari luar negaranya atau dari dalam negaranya itu sendiri yang merusak semuanya. Pasti kehancuran dan banyaknya korban jiwa dan kehancuran bangunan gitu. Apakah saya merasa harus mengikuti perang? Perang itu kayaknya udah outdated banget. Justru sekarang keamanan kan lebih ke human security gitu, keamanan manusia. Dan itu lebih luas dan lebih relevan untuk saat sekarang ini. Ya, gue punya hak untuk tidak mengikuti perang. Ya kita di sini nggak kayak zaman dulu lah. Kita di sini mempunyai freedom of choice. Ya, gue bakal gunain freedom of choice gue untuk nggak ikut berperang karena menurut gue perang nggak ada gunanya, nggak ada efeknya juga lah buat gue. Menurut gue manusia tidak memiliki hak untuk mensudahi hidup manusia lainnya. Itu hal yang salah menurut gue. Enggak, karena pada dasarnya juga menurut gue juga kayak buat apa ada, jadi buat apa gue menyiapkan diri ke sesuatu yang gue gak setujuin gitu. Jadi apakah gender saya mempengaruhi pendapat saya terhadap peperangan? Enggak, menurut gue. Enggak harus gender tertentu, enggak harus pria atau enggak harus wanita untuk bilang perang itu salah. Mau pria mau wanita juga gue rasa bisa berpendapat demikian bahwa perang itu hal yang enggak guna. Apapun alasannya ya, mau alasan apapun itu. Menurut gue, kalau pandangan gue sendiri terhadap gender dalam perang, ya karena semua gender tuh pandangan gue sama di sini bahwa semua gender bisa berkontribusi dengan potensial yang lebih apabila mereka bekerja keras dalam perang. Dan kalau misalnya kan dalam sini ya menghentikan perang atau berkontribusi untuk ikut menghancurkan lawannya. Ya kalau menurut gue sih mereka seimbang lah, setara dalam berperang, menurut gue sih itu. Karena aku cismel dan aku menganggap perang sebagai the last resource juga, itu agaknya nggak berpengaruh sih. Jadi lebih ke analisis individu dan ketertarikan terhadap studi hubungan internasional aja. Mungkin teman-teman yang lain juga seperti itu sih kayaknya. Jadi nggak ada pengaruh gender terhadap concernku terhadap perang. Mungkin gue nggak terlalu ngerti juga kayak kalau soal perangan kenapa gitu, cuman ya sudah pasti gender ada. Wow. Kayaknya yang paling
a lot of sufferings from it. Kayaknya Palestine Israel. Ada perang dunia kedua, karena perang dunia kedua adalah perang dengan korban jiwa terbanyak. Perang Dunia 1. Kenapa? Karena alasan dongo banget ya. Cuman Franz Ferdinand mati doang perang, buset ya. Bego banget alasannya. Yang keren gitu loh alasannya. Ini Franz Ferdinand mati perang, ya Allah, satu orang doang. Pusing-pusing bet, tinggal ganti putra mahkota, susah bet ya. Yang paling gue pengen cegah tuh kayak perang antara minority dan majority. Kayak misalnya di China ada kayak antara Muslims sama komunis, sosialis ya berarti. Di Amerika di negara kita sendiri pun ada perang antara minoritas dan mayoritasnya tuh racism yang kayak gitu-gitu. Lebih penting mana, keamanan bersama atau keamanan personal gitu ya? Menurut gue lebih penting keamanan bersama. Kenapa keamanan bersama? Karena percuma kalau rumah lu nggak kemalingan tapi kampung lu berantem sama kampung lain. Gue mending rumah gue kemalingan tapi kampung gue adem ayem. Karena menurut gue kalau keamanan bersamanya udah ada, secara otomatis lo keamanan personal lu harusnya dapat juga kalau keamanan bersamanya sudah terpenuhi. Menurut gue keamanan bersama lebih penting daripada keamanan personal, karena dengan adanya keamanan bersama, keamanan personal tuh lebih terjamin. Ini berat banget sih, karena banyak apa ya, banyak ya hal yang harus dibahas kan dalam hal ini, dan biasanya aku lebih rely on apa sih namanya, isunya gitu. Tapi biasanya aku based on isunya sih Han, bukan aku uphold terhadap satu keamanan aja gitu. Menurutku jelas kalau keamanan bersama harus didahulukan dibandingkan keamanan personal. Karena kayaknya sih dari seluruh hati gue tuh gue pasti ngedahuluin kita bareng-bareng sih. Karena ya tanpa mereka ya nggak ada gue sih. Apabila nama gue ada dalam daftar-daftar orang yang mengikuti perang, ya gue pasti berusaha untuk melakukan hal yang terbaik bagi semua orang yang gue cinta dan gue sayang, seperti orang tua gue atau teman-teman gue yang telah berkontribusi banyak lah dalam hidup gue. Apa ya, kayaknya ya spending time with families doang sih. Minum yang banyak, minum dalam konotasi alkohol, oke? Bukan aqua, gue pengen botak sambil minum, gue sambil minum botakin diri gue, jadi gue udah amat hancur, gue nggak peduli. Terus pokoknya kayak have the best night of my life ya. Mencium tangan ibu saya, terima kasih karena sudah membesarkan saya sampai sejauh ini. Kedua, terima kasih pada ayah saya yang sudah mendidik saya, ngajarin saya, biayain saya segala macam. Kedua, saya mau pamit sama pacar karena umur saya sepertinya nggak lama. Apakah keamanan personal harus dimiliki oleh semua orang? Menurut gue ya, karena semua orang memiliki hak untuk keamanan personalnya terpenuhi. Gimana ya? Kalau udah nggak aman, gimana hidup coba? Apparently ya, semua orang dan kita udah apa ya, seprogresif itu sih menurutku, untuk semua orang merasa aman gitu. We live in the progressive world, and at least I hope so and I wish. Ya. Iya, keamanan personal harus banget. Security-nya dia, living aja gitu, kayak you need the feeling of secure gitu loh, hidup menurut gue gitu. If you don't feel secure with yourself, kayak udah pasti stres gitu, nggak mungkin enggak gitu. Kalau gue sih enggak. Gue kalau ikut perang mau enggak? Enggak sih. Enggak. Jujur aja.